Hai, aku baru aja kedengeran deh. Aku baru aja habis bekerja sembari mendengarkan YouTube tentang psikologi of money. Sebenarnya aku udah sering mendengarkan itu, cuman aku harus kayak mengulang-ulang tuh biar ngeresep gitu loh. Beberapa buku yang menurut aku bagus ya. Nah, yang mau aku highlight di sini adalah tentang keputusan kita ya. Dan ini memang sudah terbukti di kehidupan nyata. Jadi aku ingin menceritakan seperti ini. Kadang di sana kan dibilang tuh di psikologi itu tidak ada orang yang betul-betul benar dalam berinvestasi atau memutuskan segala sesuatu tentang uang. Kenapa? Karena mereka sendiri berangkat dari latar belakang yang berbeda. Ya. Contoh nyata. At least kita ambil aja contoh yang gampang kita bahas, misalkan kayak gadget, terus alat transportasi gitu ya. Gadget, kebetulan aku milenials jadi ngerti dikit ya. Gadget kalau kita bawa ke sekitaran tahun 90-an, at least itu tidak terlalu fluktuatif. Kenapa saya bisa bilang begitu? Teman saya dulu sudah pakai Nokia lapis. Apa sih? Aku nyebutnya Nokia lapis ya, yang bentuknya itu ada kameranya. Zaman itu sudah Bluetooth apa masih infrared ya? Kayaknya sudah Bluetooth deh ya yang itu. Nah, walaupun dia punya Nokia lapis, tetapi aku yang waktu itu Nokia 3315. Bayangkan ya, kalau orang bilang kayak HP bata. Masih bisa ya menggunakan fungsi yang sama, kecuali selfie, foto-foto itu kagak. Tapi itu tidak terlalu mengganggu. Karena apa? Karena memang saat itu penggunaan teknologi belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang at least saya kemarin dapat ngomong, terus counternya bilang, ibu kalau sekarang mah HP jangankan sampai 5 tahun, 3 tahun aja downloadnya udah susah. Dan bukan hanya HP, bahkan motor pun begitu ya. Karena teknologi itu berkembang begitu pesat. Contoh misalkan kalau dulu kalaupun sudah pakai WA, jadi walaupun sudah ada WA ya zaman itu sekitar tahun berapaan tuh ya, sekitar tahun 2015an lah ya kalau nggak salah, plus minusnya itu. Tetapi boleh dikatakan penggunaan HP tuh ya masih bisa lah, masih lega lah, orang-orang kecil masih oke lah gitu. Sekarang karena semua by aplikasi gitu. Bagusnya by aplikasi, semua tinggal touching saat kamu duduk. Sehingga kadang-kadang orang yang zaman dulu tuh ngirain megang HP tuh ngirain main aja, padahal kan banyak hal. Kadang-kadang saudaraku kerja HP terus, emang dia ngapain? Dia HP mantuin bisnisnya. Dia ngapain mengurusi kerjaannya gitu kan. Enggak sama, latar belakang orang sama, sehingga orang yang zaman dulu dibandingkan yang sekarang pasti akan ribetan orang zaman dulu dalam mengganti barang. Apalagi barang zaman sekarang harganya memang bagus ya. Jadi boleh katakan udah harganya lebih bagus, kualitasnya ya masih tahan banting yang lama. Jadi rada-rada gimana. Jadi kembali ke psikologi of money. Makanya
poin yang poin banget. Walaupun orang mengatakan ada beberapa ilmu yang tidak diajari di sekolah, tapi ilmu ini diajari di sekolah ya, bahkan mulai dari SMP. Apa tuh? Membedakan yang mana kebutuhan dengan keinginan ya. Jadi aku sering bilang dulu ada beberapa yang istilahnya suka mutlak aku, padahal seperti tadi aku bilang, teman sudah gimana kita mesti gimana, itu pun kita berdamai dengan caranya biar gini, karena kita tahu gitu yang sekarang harganya juga mahal gitu kan. Jadi boleh dikatakan belilah fungsi ya. Aku sering mengatakan waktu itu ketika itu, padahal akhirnya mereka sendiri yang beli ya. Kamu pasti mau beli merek apel ya? Enggak, aku apa-apa Android aja, ini aja Android. Ini yang aku pakai ini Android. Enggak, karena fungsinya belum. Bohong, nggak percaya nih. Aku sautin. Kalau saja HP itu bisa mendatangkan penghasilan, atau aku memang perlu, umpama misalkan aku tuh kerjanya mobile gitu ya, boleh dikatakan HP itu ibarat tas berjalan kan ya, nggak apa-apa kalau memang harus yang harga si Apple itu. Tapi kalau sekarang rasio masih bisa gitu loh, masih bisa ya nggak apa-apa juga, begini aja dulu mending, sehingga kita bisa lebih tidak ngoyo, tidak berpakto hanya dengan keinginan, tapi kita betulnya apa. Kalau nanti memang sudah di fase bahasa zaman itu bebas sudah mah terserah aja. walaupun begitu tetap ya, ini setelah pembelajaran kita ya, tetap jangan terlalu pelit pada diri sendiri. Boleh kamu itu tidak ngikutin tren, tapi kalau sampai dirimu kesusahan sendiri ya jangan gitu ya. Mungkin analoginya seperti ini, yang lain sudah beli merek Apple, kamu apa Android daripada kita. Gitu modelnya ya. Jadi secara tidak langsung aku merasa banyak orang yang boleh sih menghemat ya. Ingat, hemat tidak sama dengan pelit ya, apalagi dengan pelit pada diri sendiri, beda ya. Pelit dengan diri sendiri, makan aja kagak, nanti sakit. Tapi kalau kebablasan makan nggak ngurusin kesehatan juga susah ya. Itu analoginya. Jadi semua tergantung ke tiap orang punya jurus tersendiri. Karena apa? Tergantung dengan kesiapannya ya. Kalau bahasaku tergantung otaknya. Ada orang yang nggak bisa ngatur otaknya, udah nyut harus itu ya sudah. Kalau ya silakan tidak belakang. Oke, sudah ya, segitu dulu karena ada pengunjung.